Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Nah, kita bertemu lagi dalam pembelajaran IPA berikutnya untuk materi kalor dan perpindahannya. Baik, Ananda Ibu, kita sebelum memulai pembelajaran hari ini, silahkan berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan Ibu ingatkan, jangan lupa untuk mengisi absen yang sudah tersedia di dalam Google Form kalian. Baik, Ananda semuanya, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari mengenai kalor dan perpindahannya. Kompetensi dasarnya, indikator pembelajaran, teknik penilaian. Nah, pernahkah Ananda Ibu semuanya menyetrika pakaian? Nah, Ibu yakin nih, Ananda Ibu terutama yang wanita, para gadis-gadis remaja harus sudah bisa menyetrika pakaiannya sendiri. Begitu pula dengan Ananda Ibu yang laki-laki. Nah, ketika kalian menyetrika pakaian, apa yang terjadi saat kamu menyetrika pakaian? Apakah terjadi perpindahan kalor di sana? Dari mana terjadi perpindahan kalor? Dari setrika menuju pakaian. Nah, bagaimanakah cara kalor itu dapat berpindah? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, perhatikan video pembelajaran berikut ini dengan seksama.
Nah, tadinya kalian sudah mempelajari demonstrasi mengenai perpindahan kalor. Jadi, kalor dapat berpindah dengan 3 cara. Yang pertama, secara konduksi, dan yang kedua secara konveksi, dan yang ketiga yaitu secara radiasi. Apakah konduksi, konveksi, dan radiasi tersebut berdasarkan video yang sudah Ananda saksikan? Mari kita lihat penjelasannya. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Contoh seperti yang sudah kita lihat tadi, yakni ketika kita memanaskan logam, bagian logam yang terkena api itu akan merasakan panas dan panasnya akan berpindah ke bagian batang logam yang tidak terkena panas. Nah, oleh sebab itu ketika kita memanaskan sebatang logam, bagian yang tidak terkena panas api, kita masih dapat merasakan panas di bagian tersebut. Nah, berdasarkan sifat konduktivitasnya, ada bahan yang dikatakan sebagai konduktor, yaitu bahan yang dapat menghantarkan kalor dengan baik. Contohnya seperti besi, baja, tembaga, seng, dan aluminium, atau jenis logam yang lainnya. Nah, kemudian ada juga bahan yang disebut istilahnya dengan isolator, yaitu bahan yang merupakan penghantar panas atau penghantar kalor yang kurang baik, seperti kayu, kaca, wol, kertas, dan plastik, atau bahan-bahan yang bukan dari jenis logam. Nah, kita masuk kepada perpindahan kalor yang kedua, yaitu secara konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Contohnya seperti yang sudah kalian saksikan demonstrasinya tadi, ketika kita memanaskan air, di dalam air kita berikan serpihan kertas, maka akan terlihat serpihan kertas yang berada di dasar gelas tadi dia akan naik ke atas karena partikel-partikel zat yang berada di bawah itu akan naik ke atas karena terjadi perbedaan massa jenis zat, di mana massa jenis zat yang panas atau bersuhu lebih tinggi, massa jenisnya lebih ringan sehingga dia naik ke atas. Nah, contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari seperti terjadinya angin darat dan angin laut. Kemudian juga sistem pendinginan mobil atau radiator pada mobil, kemudian pembuatan cerobong asap pada pabrik-pabrik industri. Nah, perpindahan kalor yang ketiga yaitu radiasi atau pancaran. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Contohnya, sinar matahari itu dapat sampai ke bumi melalui jarak jutaan kilometer, namun tetap sampai ke permukaan bumi meskipun tanpa ada udara dari jarak yang ditempuhnya. Nah, sehingga pancaran cahaya matahari dapat sampai ke bumi itu dapat berpindah panasnya tanpa melalui zat perantara. Nah, pada radiasi ada beberapa prinsip yang harus Ananda pahami, yaitu permukaan hitam dan kusam merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang baik. Sementara permukaan putih dan mengkilap merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang buruk. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian, kenapa pakaian seragam sekolah itu atasnya berwarna putih? Hubungkan dengan konsep radiasi. Nah, pemanfaatan kalor dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu pada alat-alat masak di dapur. Nah, di mana pada bagian untuk menampung bahan yang akan dimasak itu terbuat dari bahan yang bersifat konduktor atau penghantar panas yang baik, sementara untuk bagian pegangannya itu digunakan bahan yang bersifat isolator supaya ketika kita memegangnya kita tidak merasakan panas. Nah, contoh bahan yang bersifat isolator ini pada alat memasak digunakan yaitu seperti bahan yang terbuat dari plastik. Kemudian pada bagian termos, kemudian pada bagian setrika. Nah, oke, Ananda semuanya sudah selesai materi kita mengenai perpindahan kalor. Sampai di sini pembelajaran kita. Untuk materi mendatang akan kita lanjutkan mengenai azas Black. Jangan lupa absen kalian dan kerjakan soal latihan yang sudah Ibu berikan di Google Classroom.
Selamat belajar dan jaga kesehatan di rumah dengan cara menjaga jarak dan jaga kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.